Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Victoria Story, channel yang menyajikan berbagai macam cerita bergambar horor. Simak terus ceritanya. Kejadian ini memang masih suasana hari raya. Malam itu, Panjul dan Ceplis sedang duduk di pangkalan ojek mereka berdua. Seperti biasa, mereka sambil mengobrol sambil menunggu penumpang. "Hei bro, sepi banget ya malam ini ya, gak kayak biasanya." "Iya nih bro, soalnya warga-warga di komplek ini kan sebagian belum balik dari kampung." "Iya juga ya, pantesan aja." Ketika mereka berdua sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja ada seorang wanita muda berjalan seorang diri, lalu menghampiri mereka berdua. "Ojek mas." "Oh ya, tapi maaf, mbaknya mau kemana?" tanya Ceplis. "Tolong antarkan saya ke Jalan Melati ya mas." "Oke mbak, ditunggu." Ceplis pun segera menghidupkan sepeda motornya dan menyuruh si mbaknya untuk naik di joknya. Tak lupa, Ceplis pun memberikan helmnya. Dan setelah itu, Ceplis pun berangkat ke lokasi yang dituju. Dan ia juga tak lupa berpamitan dengan temannya, yaitu Panjul. Setelah dirinya mengantarkan penumpang dan kembali ke pangkalan, ia pun melaju dengan kencang, berharap ia pun sampai. Dan saat di perjalanan, ia melihat seorang pria muda memakai pakaian rapi selayaknya seorang pegawai kantoran, berada di pinggir jalan. Ceplis pun menghentikan motornya dan menawarkan jasa ojeknya kepada lelaki itu. Dan lelaki itu meminta diantarkan ke Jalan Mawar. Ceplis pun menuruti kemauannya. Sesampainya di lokasi, lelaki itu langsung turun dari sepeda motor tanpa memberikan uang. Lantas, Ceplis pun menagihnya. Dan alangkah terkejutnya saat pria itu menoleh. Ceplis pun dibuat merinding. Rupanya, wajah pria itu tampak seram, pucat dan penuh luka. Ceplis pun ketakutan dan segera tancap gas. Tiba di pangkalan, Ceplis menceritakan kejadian itu kepada Panjul. Mendengar cerita Ceplis, Panjul hanya tertawa dan menganggap kalau Ceplis sedang berhalusinasi. Beberapa saat kemudian, sosok lelaki itu pun muncul tepat di hadapan mereka berdua. Hal itu membuat mereka menjadi gemetaran. Jul, ini Jul yang gue bilang Jul," kata Ceplis. "Bener serem ya mukanya ya, kayak adonan cimol. Gila lu, malah di roasting kayak gini. Terus gimana?" "Ya udah, ikut hitungan dari 1 sampai 3. Tuh, wah, gak, kabur," ucap mereka berdua. Di sebuah rumah yang megah dan besar, layaknya seperti istana. Memang, di rumah itu memang lampu masih menyala. Kebetulan, yang punya rumah memang belum tidur. Ada sepasang suami istri, yaitu Ervan dan Dewi, sedang menonton televisi. Saat Dewi berniat mengganti channel, dirinya menyadari kalau remote televisinya tidak ada di sampingnya. Lantas ia mencarinya. Namun, keanehan pun muncul. Ada tangan misterius yang memberikan remote televisi kepadanya. Lantas ia pun menoleh. Rupanya, yang memberikan adalah sosok hantu berpakaian rapi dan parlente yang dilihat Panjul dan juga Ceplis. Dewi pun berteriak histeris, berlari menuju kamar, dan juga disusul dengan Ervan. Kejadian ini pun juga dialami oleh Rania saat dirinya baru saja pulang berbelanja dari sebuah minimarket. Ia berjalan seorang diri, melewati jalanan utama yang biasa ia lewati. Malam itu ia merasakan kalau malam ini memang tidak terjadi apa-apa. Saat dirinya melewati sebuah pohon bambu, ia bertemu sosok hantu pria menyeramkan dan parlente menghadang dirinya. Hal itu pun membuat dirinya menjadi gemetaran. Dan Rania pun berbalik arah dan berlari. Tolong, ada setan parlente, tolong!" teriak Rania. Ia pun terus berlari. Lalu ia pun bertemu dengan si Bejo. "Loh dek, kenapa larian begitu?" "Ah, ada setan mas, setan berpenampilan rapi dan parlente." "Hah? Setan berpenampilan rapi dan parlente? Di mana itu?" "Di pohon bambu."
Wah, ini nggak bisa dibiarin. Harus dikasih pelajaran. Kalau perlu, biar gue jewer tuh kuping tuh si setan. Biar lebar kayak kuping gajah. Dan tidak lama, sosok itu pun muncul di hadapan Bejo. Kamu bilang apa ya? Nggak bilang apa-apa kok. Mau jewer kuping aku ya? Enggak, bohong kamu. Ayo, jewer, jewer. Ayo, silakan. Nggak jadi, nggak jadi. Ah, tolong, ada setan, ada setan. Mas, tungguin dong, Mas. Siang itu, Bu Surti, Mbak Ajeng, dan Dewi sedang berbelanja di supermarket. Bu Surti membuka pembicaraan. Kalau tadi malam di warung kopi milik Pak Samsul didatangi hantu berpenampilan seperti pegawai. Bahkan Mbak Ajeng pun bercerita kalau Panjul dan Bejo dan Ceplis juga melihat hal yang sama. Ketika sedang asik membicarakan hantu tersebut, tanpa disadari, mereka pun merasakan hawa yang tak enak. Dan benar saja, sosok itu pun datang tepat di hadapan mereka bertiga. Mereka bertiga pun bergidik ngeri dan tidak bisa berkata apa-apa. Sampai pada akhirnya, Bu Surti, Mbak Ajeng, dan Dewi berlari meninggalkan supermarket dan juga barang belanjaannya. Mengetahui istrinya didatangi oleh sosok hantu berpenampilan rapi dan parlente, Evan pun tidak terima dan muak dan mengajak Ceplis dan Bejo Panju melawan hantu tersebut. Kawan-kawan, kita nggak bisa diam terus. Makin lama itu hantu makin kelewatan. Ayo kita lawan. Kita sebagai cowok pemberani harus kita lawan. Setuju? Setuju! Ucap mereka semua. Pada malam harinya, mereka berempat pun sepakat melawan hantu tersebut dengan senjata yang menurut mereka paling jitu, yaitu sapu lidi, ketapel, dan teflon, serta ember. Dan Ervan pun mulai mengendap-endap di semak belukar, sampai pada akhirnya sosok itu pun muncul dan mengagetkannya. Bukannya melawan, tapi mereka malah berlari berhamburan dan berteriak meminta tolong. Tolong, ada setan parlente. Ervan CS pun bersembunyi di WC umum. Mereka kembali dikagetkan dengan seorang pria sedang buang air besar. Wah, ada setan WC, teriak mereka berempat. Woi, siapa yang setan? Lu tuh yang setan. Udah tahu WC ada orangnya. Main asal masuk aja lu, dasar lu kampret. Dan sosok hantu berpenampilan rapih itu pun kembali menghadang mereka berempat. Wah, mau lari kemana yo? Ayo sini lawan aku. Tapi mereka malah berlari tunggang langgang. Ervan CS pun berhenti sejenak dan dirinya merasa bingung. Bro, kira-kira kita bawa peralatan beginian buat apa ya? Tanya Ervan. Lah, kan elu yang nyaranin bawa beginian buat lawan tuh si setan sok ganteng itu, timpal Panjul. Ya juga ya. Ya sudah, yuk kawan-kawan, gimana kita lawan? Ya ayolah, katanya. Mereka berempat pun berjalan dengan wajah yang garang, karena memang ia mau menantang sosok itu dengan alat yang mereka bawa. Dan dari kejauhan terlihat sosok yang melayang-layang. Rupanya itulah sosok hantu parlente yang terbang sambil memantau mereka berempat. Bukannya melawan tapi malah berlari. Pagi itu di rumah Ervan sedang kedatangan tamu. Tak lain temannya semasa kecil dahulu, yaitu Harry dan Cantika. Ervan menceritakan kejadian yang sedang menimpa kompleksnya ini, yaitu diteror dengan hantu yang berpenampilan parlente kepada mereka berdua. Dewi juga ikut menceritakan kejadian hal yang sama saat dirinya berbelanja di sebuah supermarket dan sedang menonton televisi. Mendengar cerita Dewi, mereka berdua pun ikut turut prihatin dan berniat untuk membantu mengusir hantu tersebut agar kembali aman. Malam pun tiba. Di warung kopi milik Pak Samsul sedang ada nobar pertandingan sepak bola. Kebetulan
yang disiarkan adalah pertandingan Liga Inggris. Para penontonnya juga sebagian besar adalah anak muda. Gol! Teriak semua para pengunjung di warung kopi. Dan beberapa saat kemudian terdengar suara yang amat mencekam dan mengerikan. Gol! Shh, suara apa itu ya? Iya, serem banget kayak dan teriak gol. Iya. Dan rupanya itu adalah sosok hantu menyeramkan dan parlente. Mas, aku boleh ikut nonton gak? Hehe, ini kan tim sepak bola kesayangan saya. Hah? Apaan tuh? Hah? Setan parlente! Kata semua pengunjung yang ada di warung kopi milik Pak Samsul. Mereka semua pun berlari dari warung kopi, termasuk pemiliknya. Dan mereka berempat pun mengendap-endap di balik pohon dan berjalan memasuki warkop milik Pak Samsul. Mereka semua pun menggeledah seisi warung kopi. Dan saat yang bersamaan, Cantika pun juga merasakan hal yang serupa seperti yang dialami para pengunjung itu. Iya, hawa di warkop ini pun gak enak. Seperti ada penghuni tak kasat matanya. Iya, dia khawatir kalau sosok parlente itu pun tiba-tiba muncul. Dan benar saja, sosok hantu parlente itu pun muncul di hadapan Cantika. Cantika pun ketakutan. Dan seperti inilah wujud sosok yang dibilang kepada teman-temannya itu. Sosok hantu mengerikan dan parlente yang juga sedang diburu oleh warga. Tapi warganya sendiri takut. Lalu, tidak menunggu berapa lama, Cantika pun berlari tunggang langgang, meninggalkan temannya yang sedang menggeledah warung kopi itu. Dan ia pun berteriak mencari pertolongan. Dan langkahnya pun berhenti saat Cantika bertemu dengan seorang pria. Dan pria itu biasa dipanggil Pak De Junet oleh warga kompleks sekitar. Pak De Junet pun bertanya kepada Cantika, Hei, kenapa kamu lari-larian begitu? Ada setan, Pak. Setan parlente. Pokoknya serem banget. Apa? Setan parlente? Di mana kamu ngelihatnya? Di warkopnya Pak Samsul, Pak. Bener, Pak. Sumpah serem banget. Tolongin saya, Pak. Saya hampir aja, Pak, mau diterkam sama dia, Pak. Ya sudah, kamu gak usah takut. Kalau gitu, antarkan saya ke sana. Ya udah, Pak. Ayo, Pak. Saya udah takut, Pak. Sesampai di sana, Pak De Junet meminta Cantika dan teman-teman untuk tenang. Lalu, Pak De Junet yang mengerti hal gaib mencoba berkomunikasi dengan hantu berpenampilan parlente itu. Lalu, si hantu itu pun menceritakan kalau semasa hidupnya, ia merupakan seorang pegawai di salah satu perusahaan yang tidak jauh dari komplek perumahan ini. Selama dirinya bekerja, ia mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pegawai lain. Karena merasa tidak tahan, ia pun melaporkan kejadian itu kepada atasannya. Dan setelah kejadian itu, saat dirinya pulang kantor, dirinya pun menjadi korban tabrak lari. Dan arwahnya pun tidak tenang dan bergentayangan sampai sekarang. Mendengar hal itu, Pak De Junet pun prihatin dan memintanya untuk tenang dan tidak usah meneror warga kembali. Dan saat yang bersamaan, sosok itu pun menghilang, diiringi dengan Pak De Junet yang membaca doa, dan komplek pun kembali kondusif lagi. Dan demikianlah pada cerita kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng. Sampai jumpa kembali dan nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.